Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Pak Tikno. Kita akan kembali belajar tema 1, subtema 2, kelas 6 ya, kelas 6 sekolah dasar. Baik adik-adik, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Baik, cukup. Baik adik-adik, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pembelajaran yang sekarang adalah pembelajaran tema 3 dan 4. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Baik, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya sebelum memulai pembelajaran. Jangan lupa bukunya disiapkan, pensilnya disiapkan, pulpen disiapkan, penghapus, tip X, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin yang punya stabilo silakan. Jadi nanti kalau hal-hal yang penting boleh dicatat. Oh iya, jangan lupa juga buku temanya disiapkan. Yang punya buku tema 1 silakan disiapkan. Kalau yang tidak punya boleh merangkum atau menulis hal-hal yang penting yang akan saya jelaskan. Baik, sudah siap semua ya. Mari kita buka lagi buku temanya. Oh iya, sebelum kita mempelajari pembelajaran 3 dan 4, kalian masih ingat nggak pembelajaran 1 dan 2 tentang apa? Ayo, ya, pembelajaran 1 dan 2 itu tentang hewan ya. Jadi subtema 2 itu menjelaskan tentang hewan. Kalau subtema 1 kita belajar tentang tumbuhan. Betul. Subtema 2 itu kita belajar tentang hewan. Kemarin pembelajaran 1 dan 2 kita belajar tentang ovipar, vivipar, ovovivipar. Kemudian juga tentang negara-negara ASEAN atau potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Baik, anak-anakku semua, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran 3 dan 4. Ya. Pembelajaran 3 dan 4 ini tidak banyak materi yang akan dipelajari ya. Pembelajaran 3 dan 4 itu tidak banyak materi. Kebetulan di pembelajaran 3 itu kita belajar juga mata pelajaran PJOK. Jadi bukan cuman bahasa Indonesia, IPA, IPS, tapi di PPKN juga, tapi di pembelajaran 3 ini diawali dengan pembelajaran PJOK. Tapi tidak akan dibahas di sini karena nanti akan dibahas terpisah oleh guru bidang studi PJOK. Lanjut. Baik anak-anakku semua, banyak sekali materi PJOK-nya ya. Ini nanti kita abaikan saja. Nah, di sini baru adalah pembelajaran atau muatan pelajaran IPA, yaitu masih berkaitan dengan perkembangbiakan hewan, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi kamu disuruh menuliskan perkembangbiakan hewan ya. Di sini ada pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kemudian ada contohnya ya. Contohnya, kemudian ini perkembangbiakannya. Jadi perkembangbiakannya apa, artinya apa, ciri-cirinya apa, kemudian di sini contohnya. Tapi Pak Guru tidak akan bahas ini karena kalian udah saya rasa paham. Mungkin saya akan tegaskan saja, akan perjelas saja. Jadi kalau di sini jelas ovipar,
vivipar, ovovivipar. Kemudian di sini pengertiannya ovipar. Masih ingat ovipar itu cara berkembang biak secara apa? Ovipar, ovipar. Kalau O itu kan bulat O, berarti kayak telur. Berarti O itu bertelur. Nah, jadi ovipar itu berkembang biak secara bertelur. Kemudian V, ya V. V itu berarti beranak, ya, beranak atau melahirkan. Jadi vivipar itu melahirkan. Lalu ovovivipar, ovovivipar. Jadi gabungan antara ovipar dengan vivipar. Ovovivipar berarti perkembangbiakan, bertelur sekaligus melahirkan. Ini di sini pengertian. Kemudian ciri-cirinya. Nah, kamu bisa cari ciri-cirinya. Ovipar apa, vivipar apa, ovovivipar apa. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan ciri-cirinya dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekaligus contohnya. Jadi dua lingkaran ini yang belum diisi. Kamu boleh membuat ini, silakan. Ini bukan tugas ya, buat latihan aja. Jadi bikin peta konsep seperti ini. Di sini udah tadi jawabannya adalah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian di sini tadi ada pengertiannya. Baru ini akan ciri-cirinya dan contohnya akan kita bahas. Baik, tolong perhatikan ya. Nah, Pak Guru ambil sumber dari yang lain. Kebetulan Pak Guru ambil dari bk516.wordpress.com. Ya, ini materinya bersumber dari sini. Nanti linknya akan saya tuliskan di deskripsi video. Baik, anak-anakku semua nih, kita lihat pengertian, ciri-ciri dan contoh hewan ovipar. Ya, jadi ovipar itu bertelur ya. Ini contoh hewan ovipar. Lihat di sini. Nah, pengertian ovipar. Ovipar itu adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur. Ini udah jelas ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Jadi kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu lebih lengkap lagi. Jadi jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Nah, ciri-cirinya ini di buku tema kayaknya belum ada. Mungkin di subtema berikutnya atau di pembelajaran berikutnya, tapi boleh kamu silakan tulis ya, atau boleh di screenshot silakan. Boleh difoto. Ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Dua, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Benarkah? Coba kalian lihat ayam. Benarkah? Apakah ayam punya daun telinga? Coba dicek di rumah masing-masing. Ada telinganya enggak? Ada telinganya ada, tapi berdaun enggak? Seperti kambing seperti itu. Nah, coba dicek ya. Lihat. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya banyak sekali. Ada bangsa burung. Ya. Jadi ada bangsa burung atau unggas, ada bangsa reptil, ular dan sejenisnya, kemudian ada bangsa serangga, kemudian ada juga bangsa ikan dan sebagian bangsa hewan amfibi. Ada 20 contoh nih hewan ovipar. Pertama dari burung, jenis burung ayam. Nah itu silakan dicatat. Kemudian ada angsa, ya. Kemudian ada bebek. Kemudian ada mentok atau entong. Kemudian ada burung. Burung banyak ya. Burung itu banyak sekali. Ada lovebird, ada burung merpati, burung deruk, burung kutilang, jalak, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk hewan reptil bertelur, ada cicak, ada tokek, ada buaya, ada biawak. Nah, ini termasuk dari jenis reptil. Kemudian contoh hewan ovipar dari serangga. Serangga
bertelur, jangkrik, kupu-kupu, nyamuk, kecoa, semut, capung, dan belalang. Itu dari serangga. Kemudian dari jenis ikan, banyak sekali ikan yang bertelur. Ada ikan mujair, ada ikan gurame. Hampir semua ikan itu bertelur. Ya. Kemudian ada dari amfibi yang bertelur itu adalah kata. Ya, tuh. Itu contoh hewan ovipar. Silakan kamu tulis lagi di buku tulis, dicatat. Jadi tadi ada dari jenis unggas, ya, atau burung. Itu contohnya ayam. Kemudian angsa, bebek, mentok, burung, dan lain sebagainya. Kemudian dari jenis reptil, cicak, tokek, buaya, cicak terbang, biawak, dan lain sebagainya. Kemudian dari serangga, jangkrik, kupu-kupu, nyamuk, kecoa, semut, capung, belalang. Nah, dari ikan mujair, ikan gurame, ikan nila, bawal, itu semuanya bertelur. Lele itu bertelur, ya. Baik, sekarang ini satu lagi contoh dari amfibi itu kata. Sekarang kita lanjut ke hewan yang melahirkan, atau vivipar. Ya, pengertiannya adalah hewan yang beranak atau melahirkan. Terjadi pada hewan mamalia atau menyusui. Lihat di sini ada kucing, ada kanguru, ada kambing, ada harimau. Ciri-cirinya vivipar, memiliki puting susu, memiliki daun telinga. Penutup hewannya adalah rambut. Jadi berambut hewan vivipar itu, ya. Biasanya yang termasuk hewan vivipar itu adalah kelompok mamalia. Contohnya apa saja? Kuda, sapi, kerbau, kera, gajah, harimau, kambing, kucing, anjing, jerapah, kelawar, singa, tikus, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali, ya. Ini contoh hewan vivipar. Berikutnya adalah hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar ini adalah hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Nah, pengertian ovovivipar adalah cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang dalam telur, ya. Embrionya berkembang dalam telur. Tapi kemudian telurnya itu tetap berada di dalam tubuh. Sampai menetas itu telurnya tetap di dalam tubuh. Setelah telur menetas, maka menjadi individu baru atau anak baru. Nah, ini contohnya nih, ular, ya. Nih ada ikan apa nih? Hiu, ya. Baik. Ciri-cirinya, ciri-ciri hewan ovovivipar. Jadi ciri khas ovovivipar itu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut. Jadi bukan dari tubuh induknya, tapi dari dalam telur tersebut. Contohnya ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Nih, ya, ini ada kadal, ular, ikan hiu. Ini apa ini? Ini nggak terlalu jelas ini, ya, hewan apa. Nah, tapi di sini disebutkan ikan pari, tapi ini bukan ikan. Oke, baik anak-anakku semua, itu tadi tentang tadi kan ada 2 kotak yang masih tersisa, yaitu ciri-cirinya. Kemudian di sini adalah contoh hewannya. Silakan kamu tulis sebagai resume atau rangkuman kalian, sehingga memudahkan kalian untuk belajar. Jadi buat pesta konsep seperti ini, ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan, buat latihan aja kamu di rumah. Oke, lanjut. Nah, ini paragraf ini berdasarkan laporan, ini tidak usah karena kita tidak ada teks laporan di sekolah. Jadi pembelajaran ke-3 cukup. Kita lanjut ke pembelajaran ke-4. Nah, ini ada contoh. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar.
Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Siapa yang suka makan ikan bandeng? Ya, banyak vitaminnya ikan bandeng. Oke, ini ada ikan bandeng asap khas dari Sidoarjo. Ada juga bandeng presto, itu khas dari Semarang. Ya, siapa yang suka makan ikan bandeng, sangat enak sekali ikan bandeng karena banyak mengandung protein. Ini ada teks cerita, disimak baik-baik ya, Pak Guru akan baca. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin Edo. Mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Jadi cuman ada satu ikan bandeng asap, tetapi banyak temennya yang mau ikut makan, ada 9 orang. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi kalau kalian mendapatkan kasus seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Ya, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, kira-kira apa ya? Boleh kamu jawab di kolom komentar, silakan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Ketiga temannya bagaimana? Tahu ikannya itu cuma satu, sedangkan yang mau makan ada 9 orang. Kamu jawab juga di kolom komentar, silakan. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Benu, di sini dalamnya agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Ini juga kamu jawab, silakan langsung aja di kolom komentar. Ya, nih tentang ikan bandeng yang dibawa oleh Edo, bahwa cuma satu, ternyata temennya ada 9. Baik anak-anakku semua, kita lihat, kita kembali disuruh memahami kelima sila dari Pancasila. Udah dibahas, kita lewatin saja karena di beberapa pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ini, termasuk teks laporan karena memang ini laporannya di kelas, ya, laporan dari yang dibacakan oleh guru. Karena tidak ada proses pembacaan laporan, jadi kita lewatin saja. Baik, anak-anakku semua, nah yang berikutnya ini kaitannya masih tentang ikan, ya. Jadi keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan hasil laut termasuk ikan. Makanya kita disarankan untuk mengkonsumsi ikan gitu. Kalau harga daging mahal, mendingan kita makan ikan. Karena ikan juga kandungan proteinnya sangat banyak, tidak kalah dengan daging sapi ataupun daging ayam. Jadi kalau di rumah kita harga ayam ataupun harga daging mahal, nggak usah khawatir. Kita sebaiknya makan ikan. Oke? Baik, anak-anakku semua, ini matematika tidak perlu dibahas karena matematikanya ada di terpisah di buku sendiri. Baik, anak-anakku semua, jadi pembelajaran 3 dan 4 saya rasa cukup. Materinya singkat. Tadi ada tambahan dari web apa tadi Pak Guru lupa, mudah-mudahan itu sebagai bahan referensi. Baik anak-anakku, saya rasa cukup. Kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, seperti biasa Pak Guru menyampaikan saran kepada kalian untuk tetap patuhi protokol COVID-19 ya. Pakai masker ya, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja. Kalau mau keluar, terpaksa mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Yang terakhir, jangan lupa klik like, share, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum
warahmatullahi